Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kitab 1 Korintus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Kitab 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini, Paulus membuat satu kontras antara hikmat, yaitu hikmat Allah, dengan hikmat dunia atau hikmat manusia yang didasarkan pada apa yang dapat diamati oleh indera manusia dan bekerja dari logika atau akal manusia. Pandangan filosofis ini sangat populer di kalangan para intelektual pada waktu itu, yaitu pada zaman Paulus. Namun Alkitab mencela pandangan atau hikmat yang didasarkan pada pengetahuan filosofis karena tidak dilandasi dari hikmat Kristus. Sebab Tuhan menetapkan hikmat-Nya sebelum segala sesuatunya ada, termasuk rencananya untuk memberikan anak-Nya yang tunggal untuk menebus dosa manusia, sehingga memungkinkan mereka yang percaya untuk berbagi dalam kemuliaan yang kekal. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya di dalam uraiannya, Paulus mengutip dari Yesaya pasal yang ke-64, ayatnya yang ke-4, untuk meringkaskan ide-ide atau pikiran-pikiran yang ada di dalam ayat tersebut, dan mengungkapkan bahwa motif di balik hikmat Allah adalah untuk kebaikan bagi umat-Nya. Yesaya mengatakan demikian, "Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian." Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita bisa mengetahui tentang apa yang diberitakan oleh Paulus tersebut di dalam 1 Korintus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-9 dan 10 ini. Jawabnya adalah dengan iman, sebab hikmat manusia tidak dapat membawa kita pada pemahaman bahwa Allah, Sang Pencipta, mengasihi umat-Nya, atau bahwa Dia telah mempersiapkan kemuliaan kekekalan untuk diberikan kepada mereka yang mengasihi Allah. Disinilah iman yang membawa kepada pengertian tersebut bekerja di dalam diri kita. Sebab pikiran manusia tidak dapat memahaminya, karena hanya Roh Allah yang berdiam di dalam diri kitalah yang mengungkapkannya dan memberi pengertian bagi kita.
Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian kita sekarang dapat mengerti bahwa makna dari 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-9 yang berbunyi, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, dari ungkapan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 2 ayatnya ke-9, maka kesimpulannya yang pertama adalah bahwa ayat ini mengungkapkan semua pekerjaan Tuhan, baik di dalam penciptaan, kemuliaan salib, keselamatan, dan kehidupan kekal di surga. Kesimpulan yang kedua adalah semua yang ada di dalam kesimpulan yang pertama tersebut yang mencakup seluruh karya Allah, yaitu penciptaan, kemuliaan salib, keselamatan, dan kehidupan kekal, hanya dapat dimengerti melalui hikmat Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih, kami sungguh bersyukur karena karya Roh Kudus di dalam hati kami, sehingga kami mengerti tentang semua karya yang mulia daripada Allah sebagai Sang Pencipta, maupun dua karya-Mu di dalam keselamatan, kehidupan kekal melalui salib yang mulia itu, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam aktivitas mereka, Tuhan memberkati. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.